Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Hada Mufidah. Saya adalah mahasiswa baru dari Universitas Andalas dengan jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, dan NIM 2310732021. Nah, untuk pertanyaan pertama itu contoh dari teknologi yang dapat menyebabkan global warming. Nah, itu tuh sebenarnya ada banyak ya teman-teman, tapi di sini mungkin saya akan menjelaskan hanya dua. Nah, yang pertama adalah kendaraan. Kenapa kendaraan bisa menyebabkan global warming? Karena dari polusi yang dihasilkan dan kemacetan yang dihasilkan juga itu sangat-sangat uh, menyusahkan, menyulitkan, dan memadatkan gitulah, pokoknya memadatkan populasi ya. Jadi bikin macet juga. Nah, yang kedua itu adalah smartphone. Nah, smartphone ini pasti udah gak asing lagi dong. Karena emang penggunaan smartphone di zaman sekarang itu benar-benar hampir manusia di seluruh dunia ini punya smartphone. Orang dewasa ya, mulai dari remaja sampai dewasa. Bahkan di anak-anaknya saja tuh udah punya smartphone sendiri loh, teman-teman. Nah, jadi teknologi global warming ini kenapa smartphone itu termasuk gitu. Karena limbah yang dihasilkan itu tidak bisa diuraikan. Nah, misal nih teman-teman, ponselnya rusak atau mau ganti ponsel gitu kan. Ponsel yang rusak mau dikemanain? Pasti dibuang kan? Nah, itu kan bakalan jadi limbah dan itu tidak bisa terurai gitu. Jadi itulah yang menyebabkan contoh teknologi yang berdampak dengan global warming. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan kedua yaitu apa dampak dari penggunaan teknologi yang dapat menyebabkan peningkatan global warming. Nah, dampak dari dua teknologi yang saya sebutkan tadi itu, nah misalnya nih, teman-teman punya kendaraan ya, pastikan menghasilkan polusi, bisa menghasilkan asap, atau enggak bisa menghasilkan debu, itu banyak banget dan itu merusak kesehatan kan. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, dampaknya juga bisa terlalu macet, tidak bisa membuat ruang gerak lebih bebas. Sebenarnya lebih banyak sih, cuman teman-teman juga bisa searching di Google untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Dan bahkan ada studi kasus pada tahun 2020, seluruh dunia itu terkena COVID. Nah, COVID itu mungkin kita ada 20, ada 2 tahun lockdown, dan itu mungkin hanya setahun penuh kita lockdown, dan di tahun 2022, di tahun keduanya, kita sudah tidak terlalu ketat lagi lockdownnya. Nah, selama 2 tahun itu, studi kasus menyatakan bahwa Jakarta yang sebelumnya itu adalah kota polusi terparah di dunia, bisa jadi bersih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di Google untuk detailnya, dan foto sendirinya itu tanpa filter dan tanpa efek. Teman-teman bisa lihat sendiri betapa jernih, betapa segarnya udara Jakarta tanpa kendaraan. Karena memang pada saat itu manusia, orang-orang pada takut keluar rumah karena takut terpapar COVID. Nah, untuk yang kedua itu ada smartphone ya teman-teman. Kenapa smartphone ini mempunyai dampak terhadap peningkatan global warming? Nah, sebenarnya sama sih seperti yang saya jelaskan tadi. Pembuangan limbahnya, emisi gas CO2-nya tidak bisa terurai. Jadi memang lebih banyak juga dampak negatifnya, tapi juga banyak loh dampak positifnya, sangat banyak bahkan. Tapi di sini yang kita bahas adalah dampak terhadap global warmingnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan dampak positifnya. Nah, untuk yang ketiga itu peran kita untuk mengatasi global warming. Kita bisa menggunakan sepeda untuk jalan. Mungkin ya untuk jalan dekat gitu, kita bisa jalan kaki untuk ke tempat yang lebih dekat. Namun kalau untuk yang tujuannya sedang-sedang saja, mungkin kita bisa mencoba sepeda. Karena untuk kendaraan, itu harus kita mulai dari diri sendiri kan. Walaupun ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita selalu butuh kendaraan untuk berjalan jauh. Kita butuh bus, kita butuh motor, kita butuh mobil, kita butuh pesawat, kita butuh teknologi untuk kemudahan hidup kita.
dan juga smartphone. Mungkin peran dari saya adalah untuk tidak menggunakan smartphone terlalu sering dan tidak terlalu sering untuk menggantinya karena memang itu terlalu susah untuk diurai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.